Halo teman-teman, Hmm, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Lukman Huda. Kali ini kita akan belajar mengenai Git. Dalam video ini kita akan mempelajari mengenai pengetahuan dasar Git, pengenalan Git, fitur-fitur yang dimiliki oleh Git, manfaat menguasai Git, dan alur kerja Git, serta instalasi Git sendiri. Yang pertama yaitu mengenai pengetahuan dasar Git. Nah, untuk membuat aplikasi, terutama untuk proyek yang besar, tentu tidak dapat kita lakukan sendiri. Kita perlu bekerja secara tim. Namun, bekerja dalam tim bukanlah hal yang mudah. Contohnya, jika kita ingin membuat aplikasi, setiap programmer dalam tim harus punya standar penyusunan kode yang sama dan konsisten, sehingga kita dapat dipahami oleh programmer lain. Masalah ini sudah dapat teratasi dengan berbagai framework seperti React untuk framework pemrograman klien, kemudian ada Material UI untuk framework UI, ada Express.js untuk framework pemrograman server, dan React Native untuk pemrograman mobile. Namun permasalahan lainnya yaitu bagaimana jika setiap perubahan yang dilakukan oleh programmer satu tidak mengganggu atau bertentangan dengan yang dilakukan oleh programmer lain. Nah, untuk itu diperlukan sistem manajemen kode sumber yang dapat mengelola perubahan dari masing-masing tim agar tidak saling bertentangan. Dan ini diperlukan sebagai sistem manajemen kode sumber yang dapat mengelola perubahan dari masing-masing tim dan berperan sebagai version control dan sistem manajemen kode sumber. Git sendiri adalah software berbasis version control system atau VCS yang bertugas untuk mencatat perubahan seluruh file repository suatu project pengembangan software dan memungkinkan untuk mengembangkan sebuah software secara bersama-sama. Nah, Git ini pada awalnya dirancang dan dikembangkan oleh Linus Torvalds untuk pengembangan kernel Linux. Git sendiri adalah perangkat lunak gratis yang didistribusikan di bawah persyaratan GNU General Publication versi 2. Selanjutnya yaitu fitur-fitur Git. Git sendiri memiliki banyak fitur yang mendukung dan memudahkan dalam pengembangan aplikasi, sehingga Git sangat populer di kalangan programmer. Beberapa fitur yang dimiliki Git antaranya, yang pertama yaitu Git menggunakan pendekatan peer-to-peer, yang artinya setiap programmer memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, Git memungkinkan developer memiliki cabang yang independen. Cabang atau branch ini dapat dilakukan untuk membuat, menghapus, dan menggabungkan cabang atau branch lain menjadi lebih cepat. Kemudian, Git bersifat atomik, artinya sebuah tindakan akan benar-benar diselesaikan dan lengkap atau sama sekali gagal. Yang keempat, Git memiliki data model yang dapat membantu memastikan integritas kriptografik yang ada dalam repository. Selanjutnya, Git memiliki staging area atau index, sehingga developer bisa memformat commit dan membuatnya bisa direview sebelum benar-benar diterapkan. Yang keenam, penyimpanan berbasis file. Penyimpanan pada Git berbasis file, sehingga tidak memerlukan database sebagai penyimpanannya. Selanjutnya adalah alur kerja Git. Nah, dalam penggunaan Git akan terjadi beberapa siklus kerja yang bisa kita jabarkan secara sederhana. Yang pertama, kita harus melakukan cloning repository Git sebagai salinan pekerjaan yang kita buat. Kemudian kita bisa memodifikasi salinan pekerjaan yang kita buat di komputer lokal kita dengan menambahkan, memodifikasi, atau mengedit file. Kemudian jika diperlukan, kita dapat memperbarui salinan pekerjaan dengan melakukan perubahan pengembang lain menggunakan commit. Kemudian teman kita meninjau pekerjaan sebelum melakukan commit. Selanjutnya, jika hasil pekerjaan dirasa tidak ada yang bermasalah,
maka perubahan dapat di-push ke repository. Kemudian yang terakhir, jika ada kesalahan, kita dapat memperbaiki commit terakhir dan melakukan push perubahan ke repository. Di sini memang tidak dijabarkan mengenai manfaat menguasai Git, tapi izinkan saya untuk menjelaskan mengenai manfaat menguasai Git. Nah, namun pada dasarnya seorang programmer tidak wajib menguasai Git kecuali jika bekerja pada perusahaan yang bekerja secara tim. Maka menguasai Git menjadi sebuah keharusan. Nah, terlepas dari itu semua, menguasai Git memberi banyak manfaat bagi seorang programmer, diantaranya kita bisa menyimpan setiap perubahan pada aplikasi sehingga tidak ada kesalahan yang dapat kembali ke versi sebelumnya. Kemudian kita bisa ikut berkontribusi pada proyek aplikasi open source. Kita akan paham cara berkolaborasi dalam proyek pembuatan aplikasi secara tim. Kemudian kita dapat memiliki repository online sehingga kode aplikasi dapat diakses dari mana saja. Kemudian kita dapat berbagi kode aplikasi pada siapa saja yang membutuhkan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir dapat menjadi portofolio kita untuk menunjukkan skill pemrograman yang kita miliki. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai cara instalasi Git. Nah, untuk sistem operasi Linux sendiri, kita untuk melakukan instalasinya tinggal membuka terminal dan mengetikkan perintah sudo apt install git. Kemudian untuk Windows sendiri, kita bisa mendownload installatornya pada halaman web berikut, yaitu https://gitscm.com. Ini saya coba contohkan. Kita buka di browser. Nah, kita tinggal mendownloadnya untuk Windows. Kita pilih yang sesuai dengan versi Windows kita, yaitu 64 bit. Kemudian kita klik saja, kemudian kita simpan. Nah, setelah terdownload nanti kita bisa menginstal seperti menginstal aplikasi Windows pada umumnya. Ini sudah selesai. Kita bisa buka di download. Jadi tinggal kita klik yes, kemudian next saja. Nah, kemudian untuk mengecek apakah instalasi tersebut sudah berhasil untuk Windows, kita tinggal buka command prompt, kemudian kita tinggal ketikkan perintah git min version. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka Git tersebut berhasil diinstal. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi Git dan juga cara pembuatan repository, serta melakukan commit. Sekian dan selamat belajar. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai konfigurasi awal Git. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengenalan Git, fitur-fitur Git, alur kerja Git, dan juga instalasi Git. Langkah awal untuk melakukan konfigurasi awal Git, teman-teman pastikan bisa menyiapkan username yang akan kita gunakan untuk pembuatan akun Git nanti, dan juga email
Gmail yang akan teman-teman gunakan. Selanjutnya kita bisa membuka command prompt atau bisa juga melakukannya menggunakan Git base untuk melakukan konfigurasi awal Git tersebut. Untuk contoh di video tutorial kali ini saya menggunakan Git base. Nah, sebelum mulai menggunakan Git, ada konfigurasi awal yang harus teman-teman lakukan. Ada beberapa variabel yang bisa teman-teman atur, namun yang paling umum yaitu pengaturan username dan emailnya. Untuk mengatur username, kita perlu mengetikkan script berikut: git config admin global username, kemudian ketikkan username teman-teman. Selanjutnya kita akan mengatur email menggunakan script berikut: git config admin global user email. gmail.com. Nah, langkah terakhir adalah menampilkan daftar perubahan Git. Nah, untuk kata global sendiri pada script tersebut digunakan untuk mengatur agar konfigurasi yang diterapkan dapat diterapkan secara global, yang artinya akan berlaku pada semua proyek yang akan kita buat pada PC atau laptop yang teman-teman gunakan. Untuk menampilkan daftar pengaturan Git, kita dapat mengetikkan dengan perintah berikut: git config admin list. Nah, maka akan tampil seperti berikut. Di sini kita sudah set username dan juga email yang diperlukan untuk setting awal konfigurasi Git. Kita akan belajar mengenai perintah dasar Git. Untuk pembuatan perintah dasar Git, teman-teman perlu membuat sebuah repository. Repository sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan folder proyek yang akan kita gunakan untuk Git. Membuat repository Git dapat kita terapkan pada folder yang sudah ada atau yang belum ada. Untuk membuat repository, kita bisa menggunakan command prompt dengan perintah git init, kemudian nama repositorinya. Di sini nama repositorinya adalah contoh proyek. Cara lain untuk membuat repository pada folder di mana kita jalankan, kita bisa menggunakan perintah git init titik. Selanjutnya, untuk pembuatan repository ini, teman-teman bisa membuatnya di desktop, atau jika teman-teman butuh tempat khusus untuk membuat repositorinya, teman-teman tinggal pilih folder yang akan teman-teman gunakan untuk membuat repository, kemudian klik kanan, pilih git bash here. Teman-teman jangan khawatir, untuk konfigurasi sebelumnya masih akan tersimpan untuk konfigurasi email dan username yang ada di Git, walaupun kita sudah membuat Git bash di tempat yang baru. Untuk memastikannya, teman-teman bisa mengetikkan lagi perintah git config admin list. Nah, untuk konfigurasinya masih tersimpan ya. Jadi di folder belajar Git ini kita bisa membuat repository baru dengan mengetikkan perintah git init contoh proyek. Untuk nama repositorinya teman-teman bisa menyesuaikan dan sebebasnya teman-teman untuk namanya apa.
kemudian klik enter. Nah, script berikut akan membuat Git melakukan inisialisasi pada folder yang kita buat, yaitu folder contoh proyek. Kita akan membukanya kembali. Nah, di sini sudah ada ya folder contoh proyek. Dengan script tersebut akan ada folder dengan nama .git pada folder proyek. Folder tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan setiap perubahan yang dilakukan. Jika folder tersebut dihapus, maka semua rekaman perubahan yang dilakukan akan hilang. Folder tersebut biasanya akan disembunyikan, maka di sini tidak muncul folder .git-nya. Untuk melihatnya, teman-teman bisa mengatur untuk menampilkan file tersembunyi. Untuk menampilkannya, yaitu kita bisa klik view, kemudian option, kemudian change folder and search option. Kita klik view, kemudian klik show hidden files, folder and drives. Maka folder .git akan muncul di repositori yang sudah kita buat. Selain dengan perintah tersebut, kita juga dapat menggunakan perintah git init titik. Untuk tanda titik ini menunjukkan pada posisi direktori di mana kita berada saat ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pembuatan file gitignore. Nah, untuk file gitignore sendiri merupakan file yang di dalamnya berisi daftar file atau folder yang diabaikan oleh Git. File dan folder yang dituliskan pada file tersebut tidak akan dicatat oleh Git pada setiap ada perubahan yang terjadi. Untuk cara membuatnya, yaitu buat file teks yang berisi daftar folder atau file di mana masing-masing ditulis pada baris berbeda, kemudian simpan dengan nama .gitignore. Contoh folder yang biasa dituliskan pada file gitignore antara lain ada node_modules yang merupakan folder tempat menyimpan file-file library JavaScript yang diinstal menggunakan npm. Dan tentu saja kita sebisa mungkin tidak mengubah isi dari folder ini sehingga tidak perlu dicatat oleh Git. Selain itu, isi folder ini semua sudah tercatat pada file package.json sehingga dapat dikembalikan dengan mudah dengan menggunakan perintah npm install. Kemudian ada folder vendor, hampir sama dengan folder node_modules, tapi biasanya untuk menyimpan library selain JavaScript. Seperti pada framework Laravel, folder ini digunakan untuk menyimpan library PHP. Kemudian ada cache, yang merupakan folder yang digunakan untuk menyimpan file-file cache. Selain folder di atas, ada folder atau file lain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Yang perlu diperhatikan, file .gitignore ini sebaiknya dibuat pada saat awal pembuatan proyek. Kita bisa mulai membuatnya di folder yang sudah kita buat tadi, repository folder contoh proyek, kemudian new folder, buat .gitignore. Nah, di dalam gitignore ini kita bisa buat lagi node_modules, kemudian ada cache, kemudian juga ada vendor. Dan juga kurang lebih isinya seperti ini. Kemudian kita belajar melakukan commit untuk melihat status file pada Git. Commit sendiri yaitu cara menyimpan catatan perubahan pada file dan folder yang ada pada repository sehingga tersimpan pada version control.
Yang pertama, kita belajar mengenai status file. Ada beberapa status file yang ada pada Git dalam proses commit yang kita perlu pahami. Yang pertama ada on track, yaitu kondisi di mana file baru dibuat dan belum pernah didaftarkan ke Git. Ada add, yaitu kondisi di mana file baru sudah ditandai oleh Git dan siap disimpan ke version control untuk pertama kali. Ada modified, yaitu kondisi di mana sudah dilakukan revisi atau perubahan pada file atau folder, tetapi belum ditandai dan disimpan kembali pada version control. Ada stage, yaitu kondisi di mana sudah dilakukan revisi atau perubahan dan sudah ditandai, tinggal menunggu untuk disimpan kembali pada version control. Dan yang terakhir ada commit, yaitu kondisi di mana revisi atau perubahan pada file folder sudah tersimpan pada version control. Beberapa perintah yang digunakan berkaitan dengan status tersebut. Di situ ada perintah git add yang digunakan untuk mengubah status dari on track ke add atau dari modified ke stage. Kemudian ada git commit yang digunakan untuk mengubah status dari add atau stage menjadi commit. Kemudian ada git rm untuk menghapus file dari daftar status add dan juga get status yang digunakan untuk mengecek status saat ini. Kemudian di sini juga ada git restore. Di sini belum ditulis ya, ada git restore untuk digunakan sebagai cara untuk membatalkan perubahan sehingga kembali seperti semula, seperti sebelum dilakukan perubahan. Sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya, untuk video selanjutnya kita akan langsung praktek melakukan commit di Git dan membuat file latihan, serta membuat beberapa contoh-contoh perintah git add, melakukan commit, revisi, dan yang lainnya. Terima kasih dan selamat belajar. Halo teman-teman, pada video tutorial kali ini kita akan praktek melakukan git commit. Di sini kita akan membuat file latihan sampai dengan mengatasi konflik antar branch. Khusus untuk video tutorial kali ini, kita akan membahas untuk pembuatan file latihan hingga mengubah file ke status stage. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis status pada Git dan juga pembuatan file git ignore. Di sini jika teman-teman sudah memiliki aplikasi Visual Studio Code, bisa teman-teman buka dan pilih folder belajar Git dan contoh proyek yang sudah teman-teman buat. Kemudian kita butuh 3 file HTML di sini. Kita bisa tambahkan dan klik new file 1.html, kita buat lagi 2 HTML, kemudian tambah lagi 3 HTML. Ini harusnya terletak di dalam contoh proyek, kita pindah dulu. Nah, jika sudah terbuat 3 file latihan, kita akan mencoba mengubah status file salah satu file latihan ini menjadi stage. Namun sebelum itu kita harus mengecek dulu status file yang sudah kita buat. Kita bisa buka teks editornya, kita klik terminal, new terminal. Untuk tutorial kali ini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Teman-teman bisa mendownload dan menginstalnya. Kita buat dengan perintah git status untuk mengecek status file yang sudah kita buat. Masuk ke dalam folder contoh proyek ya, contoh proyek.
kemudian git status. Nah, di sini ada tulisan on track file yang berisi daftar file yang belum kita tambahkan ke daftar file yang sudah siap commit. Untuk mengubah ke daftar file yang siap commit, kita harus mengubahnya ke status add. Untuk mengubah ke status add ada beberapa cara, yaitu kita bisa mengetikkan git add, kita masukkan secara satu-satu, 1.html, kemudian teman-teman enter, kemudian buat lagi 2.html, enter, kemudian 3.html, kemudian enter. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menambahkan beberapa file dalam satu baris. Caranya yaitu ketikkan git add 1.html spasi 2.html dan seterusnya. Dan cara ketiga, kita bisa menambahkan semua file yang memiliki ekstensi HTML. Caranya, ketik git add bintang, terus nama ekstensinya .html, kemudian enter. Nah, kemudian ada cara yang terakhir, yaitu kita bisa menambahkan semua file tanpa mempedulikan ekstensinya, yaitu dengan mengetikkan git add, kemudian titik, dan enter. Kemudian kita bisa ketikkan git status, ini di clear dulu lah, kemudian ketikkan git status. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa tulisannya sudah berganti, yaitu menjadi change to be commit yang menandakan file sudah siap untuk di-commit. Selanjutnya yaitu melakukan commit. Untuk dapat diubah file-file tersebut menjadi commit, kita perlu mengetikkan perintah sebagai berikut: git commit -m. Kemudian untuk isi commitnya bisa teman-teman sesuaikan, bisa mengetikkan catatan seperti versi 1 atau yang lainnya. Di sini saya buat commit pertama, kemudian enter. Nah, setiap kita melakukan commit akan muncul catatan seperti berikut yang menandakan bahwa file-file tersebut sudah berhasil di-commit. Kemudian kita bisa melakukan revisi untuk melakukan perubahan pada file. Misalnya untuk file 1 HTML ini kita ubah di sini. Untuk title-nya kita isikan belajar git. Kemudian di sini kita buat sebuah paragraf belajar git pertama kali. Kemudian kita bisa cek lagi dengan mengetikkan git status. Nah, di sini muncul statusnya adalah modified. Nah, untuk mengubah status modified ini ke stage file yang sudah direvisi ini, bisa kita ketikkan, clear screen dulu, bisa kita ketikkan git add, kemudian kita pilih file yang sudah kita edit, 1.html. Kemudian kita cek kembali dengan mengetikkan git status. Nah, setelah tampil seperti berikut,
Selanjutnya kita dapat melakukan commit untuk kedua kalinya. Kita bisa menambahkan pesan yang berbeda dengan commit pertama yang sudah kita buat tadi. Misalnya seperti berikut, git commit min_m, dan pastikan isian commitnya itu mewakili apa yang sudah kalian ubah. Misalnya di sini menambahkan script HTML pada file 1.html, kemudian enter. Nah, dengan perintah tersebut berarti kita sudah membuat dua catatan pada commit, version controlnya, dan setiap melakukan commit maka Git akan membuatkan checkpoint di mana ketika terjadi kesalahan maka kita dapat mengembalikan ke kondisi checkpoint sebelumnya. Jadi di sini kita sudah memiliki dua checkpoint, yaitu checkpoint untuk menambahkan script HTML pada file 1 dan checkpoint untuk kembali ke mode awal di mana belum ada isian file di semua file latihan kita. Sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Di video selanjutnya kita akan belajar untuk melihat catatan revisi dan melihat perbandingan revisi yang sudah kita buat pada setiap filenya. Terima kasih dan selamat belajar. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar untuk melihat catatan revisi pada Git dan melihat perbandingan revisi pada Git. Selain itu kita juga akan belajar mengenai branch dan juga menggabungkan branch. Setelah sebelumnya kita sudah membuat file latihan dan juga membuat status Git ke add, melakukan commit dan melakukan revisi sampai dengan mengubah status ke stage serta membuat dua checkpoint untuk commit pada Git. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah melihat catatan revisi. Untuk melihat catatan revisi, teman-teman bisa mengetikkan nanti perintahnya adalah git log. Nah, untuk setiap perubahan yang sudah tersimpan oleh Git yang sudah kita buat, dapat dicek kembali. Cara untuk melihat daftar revisi yang telah dilakukan dapat menggunakan perintah git log. Dilakukan untuk melihat catatan revisi secara detail. Kita klik enter. Di sini muncul perubahan secara detail yang sudah kita lakukan. Untuk perintah git log min one line bisa kita gunakan untuk melihat catatan revisi dengan hasil yang lebih simpel dalam satu baris. Kemudian ada juga perintah berupa git log kemudian spasi nomor revisi untuk melihat catatan revisi pada nomor revisi tertentu. Ada juga git log spasi nama file, misalnya git log yang sudah pernah kita ubah adalah 1.html. Ini berfungsi untuk melihat catatan revisi pada file tertentu. Kemudian ada juga git log min author sama dengan tanda petik username. Untuk username di sini bisa kita gunakan username kita ataupun username teman satu tim kita yang sudah melakukan perubahan file menggunakan Git. Kita klik enter. Di sini terlihat perubahan apa saja yang sudah dilakukan oleh author tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat perbandingan revisi. Untuk setiap perubahan yang dilakukan pada setiap revisi, bisa kita lihat kembali apa saja perubahannya. Untuk melakukannya, kita dapat menggunakan perintah git diff. Kita clear dulu. Kemudian di sini untuk git diff masih belum muncul apapun karena kita belum melakukan revisi. Ini kita coba melakukan revisi
membuat paragraf baru, belajar melihat perbandingan revisi pada Git. Kita coba lagi dengan Git diff yang digunakan untuk melihat perubahan revisi yang terakhir kita lakukan. Di sini muncul perubahan yang kita lakukan adalah membuat paragraf baru dengan isian belajar melihat perbandingan revisi pada Git. Kemudian ada juga fungsi Git diff spasi untuk spasinya nomor revisi yang digunakan untuk melihat perubahan terhadap revisi dengan nomor revisi tertentu. Ada juga Git diff spasi nama file, misalnya Git diff Git diff 1.html. Ini digunakan untuk melihat perubahan pada nama file tertentu. Ada juga Git diff spasi nomor revisi untuk melihat perubahan antara dua revisi. Kemudian ada juga Git diff nama branch atau nama cabang yang bisa kita gunakan untuk melihat perubahan dari masing-masing cabang. Di sini cabang yang sedang kita gunakan adalah cabang master. Ketikkan Git diff master. Perubahannya masih sama. Nah, sebagai contoh, kita juga bisa mengubah file 1.html menjadi seperti berikut. Coba melakukan penghapusan pada baris yang di atas ini. Kemudian kita tambahkan paragraf baru dengan nama belajar bekerja dengan range. Simpan. Kita coba lagi, ketikkan Git diff. Nah, di sini untuk tanda minus dan berwarna merah ada script yang kita hapus, sedangkan baris yang ditandai dengan plus dan warna hijau adalah script yang kita tambahkan. Kita coba clear lagi. Nah, misalnya untuk perubahan ini ingin kita simpan ya. Ingin kita simpan di dalam branch master milik kita. Kita bisa melakukan git add terlebih dahulu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Git add, kita tambahkan file yang sudah kita ubah adalah 1.html. Ini jika kita hanya mengubah file 1.html. Namun jika kita sudah mengubah ketiganya atau 1.html dan 2html, kita bisa mengetikkan git add titik untuk semua file yang tidak menyaring file dengan ekstensi apa yang diubah. Kemudian kita bisa melakukan commit sama seperti sebelumnya, git commit min m mengubah isian paragraf pada body misalnya. Nah, setelah berhasil membuat commit, berarti di sini kita sudah berhasil membuat checkpoint baru. Kita bisa mengeceknya dengan git log untuk melihat perubahan terakhir atau git log min one line. Di sini kita sudah membuat commit yang ketiga.
atau checkpoint yang ketiga, yaitu dengan isian komentar atau informasi berupa mengubah isian paragraf pada body. Sampai sini dulu untuk pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bekerja dengan branch sampai dengan mengatasi konflik antar branch dan juga menghapus branch. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman. Halo teman-teman, sebelumnya kita sudah membuat komit pada Git dan juga membuat file latihan sampai dengan melihat catatan revisi dan juga melihat perbandingan revisi. Kali ini kita akan belajar mengenai bekerja dengan branch dan juga menggabungkan branch. Pertama-tama teman-teman buka lagi project belajar Git yang sudah teman-teman buat video tutorial sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai branch. Ketika kita menulis program dalam sebuah tim, sangat dimungkinkan adanya konflik antar masing-masing programmer. Misalnya, beberapa mengedit hal yang sama dengan algoritma yang berbeda. Setelah mereka melakukan commit, maka kode sumber bisa jadi saja berantakan. Untuk mencegah hal tersebut, masing-masing harus membuat cabang atau branch tersendiri. Beberapa perintah yang dapat kita gunakan ketika kita bekerja menggunakan branch atau cabang. Yang pertama adalah membuat cabang. Untuk membuat cabang, teman-teman bisa mengetikkan git branch nama cabang. Pertama-tama kita buka terminal baru, terminal gitbase. Kita masuk dulu ke folder contoh file. Kemudian kita buat branch baru dengan mengetikkan git branch. Misalnya nama cabangnya adalah dev. Git branch dev. Untuk melihat daftar branch yang sudah kita buat, kita bisa mengetikkan git branch. Di sini terdapat dua branch, yaitu branch master dan branch dev, di mana kita sedang berada pada branch master. Sebagai contoh, kita sudah membuat branch dengan nama dev, lalu kita pindah ke cabang tersebut dan kita buat file baru, yaitu file 4html. Kita coba, kita berpindah dulu ke branch dev dengan mengetikkan git checkout dev. Di sini kita sudah berada pada branch dev. Kita dulu. Kemudian kita buat file baru dan proyek dengan nama 4.html. Di sini kita buat HTML, kemudian kita buat di sini sama namanya. Paragraf baru, dimana file ini dibuat pada branch atau cabang dev. Kita lakukan seperti pada saat awal kita menambah file dan mengetikkan git add 4.html. Buat git commit menambah 4html
sini sudah tertambah file 4 HTML di dalam branch div kita. Sebelumnya kita sudah membuat file HTML pada cabang div. Ketika kita berpindah ke cabang master, maka file 4 HTML yang sudah kita buat akan hilang. Hal tersebut karena cabang div belum digabungkan dengan cabang master, sehingga file hanya terlihat dari cabang div. Kita coba ke cabang master di checkout master. Nah, di sini untuk file 4 HTML-nya tidak muncul ya. Untuk menggabungkan file yang ada di branch master dan branch div, kita bisa mengetikkan perintah git merge div. Nah, dengan mengetikkan git merge kemudian nama cabang yang akan kita gabungkan filenya, maka file yang ada di branch div akan muncul di branch master. Sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Di video tutorial selanjutnya kita akan belajar untuk mengatasi konflik antar branch sampai dengan menghapus branch. Sekian dan selamat belajar teman-teman. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar mengenai mengatasi konflik antar branch. Setelah pada video tutorial sebelumnya kita sudah membuat branch baru dan juga menggabungkan kedua branch. Jika terdapat dua cabang yang mengubah file yang sama atau membuat file dengan nama yang sama, maka akan terjadi konflik saat cabang tersebut digabungkan. Sebagai contoh, kita silakan membuka file 4 HTML dari branch div. Kita check out dulu ke branch div yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk file 4 HTML-nya kita ubah menjadi file ini diubah pada branch div. Simpan. Kemudian kita tambahkan git add 4.html, kemudian buat git commit-nya mengubah file 4 HTML pada branch div. Nah, di sini sudah tersimpan untuk 4 HTML-nya. Kita kembali ke branch master. Kita ketikkan git check master. Kita lihat dulu. Nah, di sini sudah berada pada branch master. Lalu kita ubah file 4 HTML-nya ini menjadi file ini, diubah pada branch master. Kita save. Kemudian kita tambahkan git add 4.html. Setelah itu bisa kita tambahkan git commit untuk membuat checkpointnya, poin perubahan, mengubah file 4 HTML pada branch master. Enter. Untuk melakukan merge, kita bisa mengetikkan git merge dengan branch div. Kita ketikkan git merge div. Nah, pada script tersebut perubahan dari masing-masing file
muncul dan dipisahkan oleh tanda sama dengan seperti ini. Dan untuk mengatasi konflik tersebut perlu diadakan pemilihan antar cabang yang mengalami konflik. Jika memang kedua cabang tersebut mengedit atau membuat file yang sama, maka akan diambil salah satu yang paling baik. Di sini ada accept current change, atau terdapat juga accept incoming change, atau bisa juga diambil keduanya dengan memilih accept both change. Jika kedua cabang sebenarnya digunakan untuk membuat fitur program yang berbeda, hanya karena kebetulan nama filenya sama, maka akan disimpan keduanya dengan nama yang berbeda. Setelah kita mengambil keputusan, kita dapat melakukan commit. Misalnya karena file di sini sama, dan misalnya untuk branch di master dan juga di dev ini memasukkan fitur program yang berbeda, maka kita pilih accept both change untuk agar semuanya tersimpan. Kemudian bisa kita simpan dan juga menambahkan git add 4.html. Kemudian kita ketikkan lagi git commit menambah fitur misalnya 4.html dari branch dev dan branch master. Ini ada m-nya, ini kurang. Enter. Nah, di sini sudah tersimpan checkout-nya ya. Kita bisa cek dengan mengetikkan git log. Di sini sudah tersimpan untuk pengubahan dan pembuatan merge-nya. Kemudian kita coba lagi untuk menghapus branch. Branch yang sudah tidak kita gunakan lagi dapat dihapus dari branch master. Kita masuk dulu ke proyeknya, contoh proyek. Kemudian ketikkan git branch min-d, kemudian nama branch yang akan kita hapus. Nama branch-nya tadi adalah dev. Enter. Nah, maka branch dev tersebut sudah terhapus. Sekian dulu untuk pembelajaran video tutorial kali ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai Git dan GitHub sampai membuat repository. Terima kasih dan selamat belajar. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar untuk mengenal GitHub. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai Git. GitHub sendiri merupakan aplikasi berbasis web dengan version control system atau VCS yang menyediakan layanan untuk menyimpan repositori secara online dan gratis. Nah, GitHub ini sangat populer di kalangan programmer karena dengan GitHub kita dapat berkolaborasi dengan programmer lain dimanapun lokasinya. Bahkan GitHub sendiri sering digunakan untuk berkolaborasi dengan berbagai programmer di seluruh dunia untuk pengembangan proyek aplikasi open source. Nah, untuk dapat menggunakan GitHub, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Jika kita sudah memiliki akun GitHub, kita dapat membuat sebuah repository sendiri, atau kita dapat bergabung ke proyek open source yang ada pada GitHub. Untuk membuat akun, teman-teman bisa langsung ke dalam websitenya saja di https://github.com. Kemudian klik sign up. Tentunya teman-teman diminta untuk mengisikan email
klik continue, kemudian masukkan password, kita klik saja, kemudian username, kemudian kita pilih apakah kita perlu untuk menerima update produk dari GitHub atau tidak. Jika iya, ketik E, jika tidak, ketik N. Klik continue. Nanti teman-teman perlu verifikasi email yang teman-teman daftarkan untuk membuat akun GitHub. Nah, di sini saya sudah memiliki akun GitHub sendiri, dan ketika teman-teman login, misalnya ini saya siap dulu, maka ini adalah halaman dashboard yang bisa teman-teman lihat. Untuk ke dalam profilnya, klik profil, your profile, kemudian untuk membuat repository pada GitHub. Setelah login, kita bisa masuk ke dalam tab repository, kemudian bisa tombol new, kemudian masukkan nama repository yang akan kita buat. Kita buat saja namanya, repositorinya adalah latihan strip git. Deskripsi bisa ditambahkan, ini adalah latihan pertama untuk menggunakan Git dan GitHub. Kita bisa pilih aksesnya public atau private. Kalau public, ini seluruh orang yang melihat profil kita bisa melihat repositori yang kita buat dan bisa berkontribusi di dalamnya. Adapun privat, kita pilih jika hanya orang-orang yang ditentukan oleh kita saja yang dapat bergabung. Setelah itu kita bisa klik tombol create repository. Maka di sini kita sudah membuat dan memiliki repository pada GitHub dengan nama https://github.com/username teman-teman /latihan stripgit.git. Sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai membuat atau menambahkan remote pada Git. Kemudian kita juga akan belajar untuk mengupload revisi ke repositori GitHub yang sudah kita buat repositorinya. Sekian dan selamat belajar teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai pembuatan repositori dan juga pembuatan akun GitHub, kali ini kita akan belajar untuk menambahkan remote pada Git dan juga mengupload revisi ke repositori GitHub. Selanjutnya, kita akan upload repositori yang sudah kita buat pada lokal komputer kita ke dalam GitHub. Namun sebelumnya kita harus membuat remote terlebih dahulu. Untuk membuat remote-nya, untuk menyambungkan komputer lokal kita ke akun GitHub kita bisa mengetikkan git remote add, kemudian nama remote-nya. Di sini untuk repositori yang sudah kita buat di latihan Git, bisa kita lihat alamat untuk melakukan remote-nya. Ini bisa kita kopas saja dengan klik tombol ini. Kita beri nama remote-nya origin, kemudian kita paste link repositorinya, kemudian kita enter. Nah, pada script tersebut, nama remote ini adalah identitas remote yang dapat kita ganti dengan apa saja. Sedangkan untuk username, ini diganti
sesuai username yang kita miliki pada GitHub. Dan untuk di repositorinya, ini sudah otomatis username-nya menggunakan username kita. Kita tinggal copy saja alamat remote-nya. Perintah yang dapat kita gunakan terkait dengan menambahkan remote ini, ada yang pertama untuk melihat daftar remote yang sudah kita buat, kita bisa mengetikkan perintah git remote. Di sini yang sudah kita buat adalah remote origin. Kemudian untuk mengubah nama remote-nya, kita bisa mengetikkan git remote rename spasi nama awal, misalnya origin, kita ganti dengan nama baru, misalnya laptop. Enter. Kemudian untuk menghapus remote, kita bisa mengetikkan perintah git remote remove nama remote-nya. Nama remote yang baru adalah laptop, kita bisa mengetikkan laptop. Ketika kita ingin melihat daftar remote, di sini sudah kosong ya, bisa kita clear. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin kembali membuat remote-nya lagi, kita bisa mengetikkan kembali git remote add, kemudian nama remote-nya, origin, dan kita kopas lagi alamat remote pada repositori git yang sudah kita buat. Nah, sampai di sini teman-teman sudah berhasil untuk menambahkan remote. Untuk video tutorial selanjutnya, kita akan belajar mengenai mengupload revisi ke repositori GitHub. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan remote pada GitHub, kali ini kita akan belajar untuk mengupload revisi ke repositori GitHub. Nah, jika kita sudah membuat remote, maka kita sudah dapat mengupload file-file yang sudah kita buat ini ke dalam repositori GitHub yang sudah kita buat pada akun GitHub kita. Untuk menguploadnya, kita bisa mengetikkan perintah git push nama remote-nya. Nama remote yang kita buat adalah origin, git push origin, kemudian nama branch. Di sini kita sedang berada pada branch master, maka kita bisa menguploadnya pada branch master. Kemudian enter. Nah, pada perintah tersebut, nama remote adalah nama remote yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu remote origin. Sedangkan nama cabang adalah nama branch yang ada pada GitHub kita. Ketika menjalankan perintah tersebut, biasanya kita diminta login terlebih dahulu ke GitHub. Namun jika sudah login, maka kita tidak diminta autentifikasi lagi. Nah, jika berhasil, maka tampilannya akan seperti berikut. Kemudian untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa membuka lagi akun GitHub teman-teman, kemudian teman-teman refresh pada repositori yang teman-teman sudah buat. Nah, di sini sudah masuk semua ya file-file yang teman-teman miliki di komputer lokal teman-teman sudah terupload pada GitHub. Sampai di sini kita sudah berhasil untuk mengupload revisi ke repositori GitHub. Di video selanjutnya kita akan mencoba untuk mengambil file tersebut dari GitHub ke komputer lokal kita. Nanti akan dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan perintah fetch dan juga menggunakan perintah pull. Sampai di sini dulu dan selamat belajar teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya kita sudah belajar untuk mengupload file secara remote ke repositori GitHub kita. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengambil revisi dari GitHub. Mengambil revisi dari repositori GitHub ke repositori lokal kita,
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu fetch dan pull. Perbedaannya, jika kita menggunakan fetch, revisi tidak langsung digabungkan. Sedangkan jika kita menggunakan pull, revisi yang ada pada repositori GitHub kita itu akan langsung digabungkan. Yang pertama, kita akan belajar untuk mengambil revisi dengan fetch. Mengambil revisi dengan fetch dilakukan jika sudah ada perubahan pada repositori lokal kita. Misalnya, di repositori lokal kita sudah ada beberapa fitur yang kita buat, dan di repositori GitHub kita itu juga ada beberapa perubahan yang sudah kita buat, sehingga perlu untuk kita gabungkan. Namun kita gabungkannya ini secara manual, maka kita perlu mengambil revisinya dengan fetch. Berbeda dengan pull nanti yang akan langsung termerge tanpa harus kita lakukan merge atau penggabungan secara manual. Misalnya di repositori kita masuk ke dalam akun GitHub kita buat sebuah file readme pada GitHub dengan mengklik tombol add readme pada bawah repositori. Pada bagian bawah repositori. Kemudian isi file deskripsi di bawah. Kita klik commit change dulu. Kita tambahkan deskripsi mengenai repositori, membuat file readme. Kemudian klik commit change untuk melakukan commit perubahan pada GitHub. Selanjutnya kita bisa mengambil revisi dengan fetch. Untuk mengambil revisinya, agar file readme ini juga ada di dalam file contoh proyek kita yang ada di lokal komputer kita, kita bisa menggabungkan ke repositori lokal. Setelah ini kita dapat mengambil revisi dengan fetch. Ke dalam folder project kita masuk dulu. Untuk membuat revisi dengan fetch, kita dapat mengetikkan perintah git fetch, kemudian nama remote yang sudah kita buat. Untuk melihat remote yang sudah kita buat, kita ketikkan git remote. Remote yang sudah kita buat namanya adalah origin, maka kita bisa membuat fetch dengan mengetikkan perintah git fetch origin, kemudian nama branch-nya master. Nah, jika muncul seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat proses fetch. Untuk menggabungkan file yang ada di repositori GitHub kita, yang tadi adalah readme, ke dalam contoh proyek lokal di komputer kita bisa mengetikkan git merge, kemudian nama branch-nya, spasi nama remote, origin, slash nama branch, master. Nah, sampai di sini kita berhasil mengambil revisi dari repositori GitHub kita ke dalam komputer lokal kita yang berupa file readme. Di video selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengambilan revisi menggunakan pull, yang mana perubahannya pada repositori lokal akan termerge secara otomatis, tanpa kita harus mengetikkan perintah git merge master. Sekian dulu dan selamat belajar teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Setelah sebelumnya kita belajar untuk mengambil revisi repositori pada GitHub dengan fetch, kali ini kita akan belajar untuk mengambil revisi dengan pull. Mengambil revisi dengan command pull dilakukan jika belum ada perubahan pada repositori lokal.
sehingga hasil revisi pada GitHub langsung kita gabungkan pada repositori lokal kita. Repositori lokal yang dimaksud adalah proyek yang ada di dalam komputer lokal kita. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu perubahan-perubahan apa saja yang sudah kita lakukan pada remote origin dan pada branch master yang sudah kita lakukan. Dengan mengetikkan git log spasi nama remote origin slash nama branch master min online. Nah, di sini dapat terlihat kita sudah membuat file create readme pada branch master dengan remote origin. Selanjutnya kita coba untuk mengambil revisi dengan pull dengan mengetikkan perintah git pull, kemudian nama remote-nya origin, kemudian nama branch-nya master. Namun sebelum itu kita buat file lagi, misalnya 5html pada GitHub. Kita buat lagi file baru pada GitHub, klik new file, kemudian beri nama 5html, klik commit change, kemudian tambahkan commit dengan deskripsi menambahkan file 5.html. Klik commit change. Di repositori GitHub kita sudah terbuat satu file baru yaitu 5.html. Namun di repositori lokal kita belum ada. Maka kita perlu melakukan revisi dengan pull tanpa harus melakukan merge dengan perintah git pull. Perintah yang sudah kita buat tadi, kita enter saja. Nah, maka revisi dengan pull berhasil kita buat dan file yang ada di repositori GitHub kita sudah ada di repositori lokal kita, yaitu file 5html tadi. Di video selanjutnya kita akan belajar mengenai clone repositori GitHub. Nah, untuk pembelajaran pengambilan revisi pull dengan fetch ini tadi berfungsi jika teman-teman melakukan pembuatan proyek pada GitHub secara bersama-sama dengan yang lain, sehingga setiap perubahan yang ada pada repositori GitHub teman-teman bisa kita sinkronkan dengan proyek yang ada di repositori lokal atau komputer lokal teman-teman. Untuk clone repositori GitHub akan kita pelajari untuk mengunduh hasil final atau keseluruhan isi dari repositori GitHub yang sudah kita buat dan juga membuatnya ke dalam repositori baru di komputer lokal kita. Sekian dan selamat belajar teman-teman. Nah teman-teman, kembali lagi bersama saya. Setelah sebelumnya kita belajar untuk mengambil hasil revisi dari repositori GitHub ke dalam repositori lokal atau komputer lokal kita. Kali ini kita akan belajar mengenai clone repositori GitHub. Clone repositori GitHub berarti kita mendownload seluruh proyek yang ada di dalam repositori GitHub yang sudah kita buat ini ke dalam komputer lokal kita dan kita mengubahnya menjadi repositori baru. Kemudian kita cek dulu perubahan yang sudah kita lakukan sejauh ini dengan mengetikkan git log min online. Nah, dari proyek ini kita sudah membuat readme dan juga membuat file 5html yang berada pada branch master dan remote origin. Untuk mendownload hasil repositori GitHub kita ke dalam file lokal kita dengan repositori baru dan juga folder baru, kita buat dulu folder baru di dalam
proyek kita ketikkan nama misalnya hasil clone. Dan ini kita menyediakan tempat untuk hasil download dari seluruh repositori, isian repositori yang ada di dalam GitHub kita ini ke dalam folder hasil clone. Kita buka lagi teks editornya, kita keluar dari folder contoh proyek, kemudian kita gunakan perintah untuk melakukan clone repositori GitHub dengan mengetikkan git clone spasi alamat repositori yang akan kita clone. Kita ketikkan git clone, kemudian kita copy dari proyek kita nama untuk alamat repositori yang akan kita clone. Kemudian kita paste di sini, tambahkan spasi, kemudian nama folder. Nama folder yang kita buat untuk menyimpan hasil clone atau hasil downloadan dari repositori GitHub adalah namanya hasil clone. Kita ketikkan nama foldernya hasil clone. Enter. Ini sedang dilakukan proses cloning. Dan jika muncul seperti ini, maka kita sudah berhasil melakukan clone repositori GitHub. Nah, jika nama folder yang kita buat ini tidak ditemukan atau kita belum buatnya, maka GitHub akan otomatis menggunakan nama repositori yang sudah kita buat, yaitu namanya adalah latihan Git. Dan ketika kita membuat clone dengan perintah tersebut, maka akan otomatis kita memiliki remote dengan nama origin pada folder hasil clone yang sudah kita buat. Sekian untuk pembelajaran mengenai Git dan GitHub. Sampai bertemu di video tutorial dan seri belajar coding lainnya. Selamat belajar teman-teman dan sampai jumpa.